Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Permana, NIM A2200068 dari kelas Teknik Informatika 3C. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul Review Sistem Operasi. Yang pertama, Sistem Operasi. Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris Operating System yang disingkat OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai tempat untuk berjalannya aplikasi yang berjalan di latar belakang komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS X, dan Microsoft Windows. Kemudian yang kedua, Microsoft Windows. Microsoft Windows, atau yang dikenal dengan sebutan Windows saja, adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Microsoft sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk menyederhanakan perintah. Microsoft memperkenalkan sistem operasi bernama Windows ini pada tanggal 20 November tahun 1985 sebagai shell sistem operasi grafis untuk MS-DOS. MS-DOS sendiri merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Tidak hanya itu saja, bahkan Microsoft Windows mendominasi pasar komputer pribadi dengan lebih dari 90% pangsa pasar. Kemudian selanjutnya macOS. macOS atau yang sebelumnya disebut OS X adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna. Karakter X adalah nomor Romawi yang berarti 10, di mana versi ini adalah penerus dari sistem operasi yang digunakan sebelumnya seperti macOS 8 dan macOS 9. Salah satu alasan mengapa pihak Apple menggunakan huruf X di akhir mereknya adalah dikarenakan Apple punya tradisi untuk memberikan nama sistem operasi yang berbasis Unix dengan akhiran X. Misalnya AX, Irix, Linux, Minix, Ultrix, dan Xenix. Kemudian selanjutnya review sistem operasi. Yang pertama, Windows. Saya di sini mengambil contoh Windows 11. Windows 11 adalah rilisan utama dari sistem operasi Windows NT yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini menjadi penerus Windows 10. Windows 11 diumumkan di acara Microsoft pada 24 Juni 2021 dan dirilis resmi pada 5 Oktober 2021. Windows 11 merupakan sistem operasi regenerasi dari Windows 10 X untuk perangkat model lipat, namun dibatalkan dengan alasan tidak akan mendapat kepopuleran yang besar seperti Windows 10. Windows 11 menampilkan antarmuka pengguna yang diperbarui, yang mengikuti pedoman Fluid Design Microsoft, dengan dominasi elemen transparan, bayangan, dan sudut membulat di seluruh antarmuka sistem. Menu Start didesain ulang menghilangkan ubin di sisi kanan. Bilah tugas atau taskbar juga disederhanakan dan dipusatkan secara default. Task View, fitur baru yang diperkenalkan di Windows 10 menampilkan desain yang diperbarui. Perubahan lain pada sistem termasuk ikon sistem baru, suara, dan widget. Sebagian besar antarmuka dan menu hampir serupa dengan rilisan Windows 10 X yang sekarang dibatalkan. Kemudian kelebihan sistem operasi Windows 11. Yang pertama, tampilan desain. Keunggulan yang pertama yang dimiliki Windows 11 yaitu memiliki tampilan baru yang lebih fresh dibandingkan versi sebelumnya yaitu Windows 10. Yang kedua, fitur Snap Layout. Fitur Snap Layout yang hadir di Windows 11 sangat membantu pengguna dalam mengatur beberapa jendela ketika sedang multitasking atau melakukan banyak pekerjaan secara bersamaan.
Kemudian fitur Direct Storage. Fitur Direct Storage akan hadir di Windows 11. Teknologi ini juga diadopsi dari konsol Xbox Series X. Fitur Direct Storage ini berguna untuk memaksimalkan kecepatan dari SSD NVMe untuk mempercepat loading game dan juga meningkatkan frame rate atau FPS di dalam game. Kemudian yang terakhir, peningkatan keamanan. Seperti yang kita tahu, pada spesifikasi minimum untuk menjalankan Windows 11 ini mensyaratkan salah satu fitur yang harus ada pada PC atau laptop kalian, yaitu TPM 2.0. Dengan adanya syarat fitur tersebut, pastinya akan membuat PC atau laptop kalian akan lebih aman lagi dan mengurangi tingkat kerusakan akibat serangan malware atau peretas. Kemudian kelemahan Windows 11. Yang pertama, spesifikasi minimum yang tinggi. Terdapat beberapa persyaratan sistem dan fitur yang harus dipenuhi ketika kita hendak upgrade ke Windows 11. Yang mungkin sebagian PC atau laptop yang sedang kalian gunakan, ada yang tidak lolos persyaratan minimum untuk menjalankan Windows 11. Windows 11 bisa dipasang di komputer atau laptop dengan prosesor atau CPU dual core atau lebih, dengan kecepatan minimal 1 GHz. Windows 11 membutuhkan minimal RAM 4 GB dan sisa media penyimpanan atau storage 64 GB. Meski demikian, ada satu syarat penting yang harus dipenuhi sebuah perangkat yang akan dipasang Windows 11 ini, yaitu harus memiliki Trusted Platform Module atau TPM versi 2.0. Sederhananya, TPM adalah modul chip dalam sebuah perangkat PC yang bertugas untuk melindungi berbagai data yang tersimpan di dalam komputer atau laptop dengan sistem enkripsi. Artinya, apabila perangkat Windows 11 dicuri, pelaku yang tidak bertanggung jawab harus membobol sistem TPM terlebih dahulu apabila ingin membajak beragam file yang ada di dalam perangkat tersebut. Menurut Microsoft, TPM ini diperlukan untuk melindungi komputer atau laptop pengguna dengan sistem keamanan mumpuni berbasis hardware. Komputer masa depan membutuhkan teknologi semacam ini untuk melindungi perangkat dari berbagai serangan cyber, baik itu skala kecil maupun skala besar. Jelas Microsoft. Meskipun kemungkinan kedepannya pihak Microsoft akan melonggarkan persyaratan minimum agar semua orang yang menggunakan PC atau laptop Windows 10 dapat upgrade dengan lancar ke Windows 11. Kemudian yang kedua hanya tersedia untuk versi 64 bit. Berbeda dengan Windows 10, untuk perihal instalasi, Microsoft hanya menyediakan untuk versi 64 bit saja. Ini dikarenakan arsitektur 32 bit sudah tidak kompatibel untuk versi Windows 11 ini. Kemudian selanjutnya macOS. Saya di sini mengambil contoh macOS Big Sur. macOS Big Sur versi 11 adalah rilisan utama ke-17 macOS, sistem operasi Apple untuk komputer Macintosh. macOS Big Sur diumumkan di Apple Worldwide Developers Conference atau WWDC pada 22 Juni 2020 dan dirilis ke publik pada 12 November 2020. Big Sur adalah penerus macOS Catalina dan digantikan oleh macOS Monterey yang dirilis pada 25 Oktober 2021. macOS Big Sur menampilkan desain ulang antar muka pengguna yang menampilkan blur baru untuk membuat hierarki visual dan juga mencakup perubahan mekanisme pencadangan time machine di antara perubahan lainnya. Desain baru untuk aplikasi memudahkan Anda fokus pada konten dan mengambil tindakan dengan bar alat yang ringkas dan bar samping dengan tinggi penuh. Bar menu yang diperbarui menampilkan jarak yang lebih lebar dan material tembus cahaya yang menjadi lebih cerah ketika Anda berinteraksi dengannya. Kemudian bunyi sistem yang baru termasuk bell boot dan bunyi untuk proses transfer file, memindahkan item ke sampah, mengunci file, dan banyak lagi. Kemudian pusat kontrol menempatkan menu dan kontrol favorit Anda di satu tempat yang praktis di bar menu sehingga Anda dapat dengan cepat menyesuaikan pengaturan sambil bekerja. Kemudian Safari juga diperbarui dengan menambahkan kecepatan dalam mencari informasi. Kelebihan macOS Big Sur. Yang pertama, tampilan lebih nyaman. Kelebihan pertama yang jadi pembeda antara OS terdahulunya ada pada tampilan layar. Dilansir dari urbansia.com, tampilan dari macOS Big Sur akan mirip seperti iPhone maupun iPad. Tampilan layar yang lebih luas, serta menu yang tertera dalam tampilan pun akan menyesuaikan dengan OS sehingga menjadi lebih nyaman dilihat. Selain itu, Big Sur menghadirkan control center yang dapat memudahkan kamu untuk mengatur Bluetooth, Wi-Fi, AirDrop dalam satu tampilan layar. Yang kedua,
akses internet lebih cepat. Dengan adanya Mac yang baru, web browser bawaan Apple yakni Safari juga dapat beroperasi lebih lancar dan lebih bisa disesuaikan dengan keinginan pribadi. Kemudian keamanan lebih terjamin. Untuk keamanan sendiri, bisa dibilang ini merupakan keamanan yang cukup ekstra karena Safari pada macOS Big Sur hadir dengan laporan privasi baru yang inovatif, yakni dengan memberikan cuplikan informasi dari situs-situs web yang dicegah pelacak Safari. Untuk mengidentifikasi dan mencegah pelacak memprofil atau mengikuti pengguna di web, Safari menggunakan alat pencegahan pemantauan pintar. Caranya, cukup dengan mengklik tombol laporan privasi yang hadir di toolbar Safari untuk melihat ringkasan semua pelacak antar situs yang diblokir oleh pencegahan pemantauan pintar milik Apple. Ini adalah salah satu keunggulan dari Apple yang dirancang untuk melindungi privasi penggunanya. Kemudian kekurangan macOS Big Sur. Yang pertama, spesifikasi minimum yang tinggi. Dikutip dari beberapa kabar di internet, untuk kekurangan dari macOS Big Sur ini serupa dengan kekurangan dari Windows 11, yaitu soal spesifikasi minimum untuk update ke sistem operasi tersebut. Dikutip dari salah satu website berita di internet, bahwa ada pengguna MacBook tahun 2013 sampai 2014. Pengguna tersebut mencoba update ke versi Big Sur. Setelah selesai update, yang didapati malah MacBook-nya yang tiba-tiba black screen. Kemudian kabar ini terdengar oleh pihak Apple sendiri dan langsung memperbaiki kesalahan yang terjadi pada kasus tersebut. Mungkin lebih tepatnya kasus tersebut bukan kekurangan dari macOS versi Big Sur ini, tetapi bug atau kesalahan dari pihak Apple itu sendiri. Jadi, sebaiknya bila mana ingin update ke versi OS yang lebih tinggi, persiapkan terlebih dahulu dari mulai cari tahu informasi tentang OS tersebut, kemudian baca sistem requirement atau persyaratan sistem yang harus disiapkan untuk update ke OS tersebut. Jangan dipaksakan, atau akan berakibat fatal pada perangkat PC atau laptop yang Anda gunakan. Jadi, pilih Mac atau Windows. Kedua brand komputer tersebut antara Mac atau Windows memiliki sisi positif dan negatif. Mac terkenal untuk keamanan, desain yang stylish, interface pengguna yang sederhana, dan dukungan pelanggan yang kuat. Namun, komputer Windows juga sangat terjangkau, bagus untuk game-game berkinerja tinggi, dan memiliki lebih banyak perangkat lunak tersedia di dalamnya. Keduanya dapat membuat pilihan yang layak, baik untuk pengguna pribadi ataupun bisnis. Banyak bisnis yang menggunakan sistem operasi Windows, karena lebih murah untuk membeli komputer Windows secara massal untuk memasok seluruh kantor. Namun, Mac juga merupakan pilihan yang baik untuk alasan keamanan kejahatan cybercrime. Jadi, kesimpulannya, sesuaikan dengan kebutuhan yang Anda perlukan. Mungkin sekian pemaparan materi tentang review sistem operasi Windows dan Mac OS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.